Utang Republik Indonesia bisa lunas kalau urunan 24 juta rupiah per orang. Lydia Julita Sembiring, CNBC Indonesia News tanggal 28 Juni tahun 2021 pukul 13.40. Utang Jokowi. Dilansir dari CNBC Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia. Utang pemerintah pusat mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di akhir Mei ini, utang pemerintah mencapai Rp6.418,15 triliun. Utang ini naik Rp1.159,58 triliun dibandingkan posisi Mei tahun 2020 yang mencapai Rp5.258,57 triliun. Kenaikan utang yang besar ini disebabkan oleh penanganan pandemi Corona-19 yang membutuhkan anggaran besar. Adapun total utang pemerintah ini didominasi oleh surat berharga negara (SBN) sebesar 86,94% dan pinjaman sebesar 13,06%. Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp5.580,02 triliun dan utang melalui pinjaman tercatat Rp838,13 triliun. Namun, jika melihat ke belakang, tren kenaikan utang telah terjadi sebelum ada pandemi COVID-19. Bahkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada periode pertama lalu yakni 2014. Utang pada saat awal Presiden Jokowi memimpin hingga saat ini alami kenaikan lebih dari 2 kali lipat. Pada akhir tahun 2014, utang pemerintah tercatat hanya pada angka Rp2.608 triliun dan saat ini melonjak lebih dari Rp6.000 triliun. Begitu pula dengan rasio utangnya. Pada akhir 2014 rasio utang pemerintah berada di level 24,7% dan hingga akhir Mei tahun 2021 meningkat menjadi 40,49% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia maka per orang menanggung beban dari utang pemerintah ini sebesar Rp23,75 juta. Ini berasal dari utang yang telah menggunung mencapai Rp6.418,15 triliun tersebut. Sebagai informasi, jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah 270,2 juta jiwa. Jumlah ini berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 lalu. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara. Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang, jelas Agung Firman dalam rapat paripurna pekan lalu. BPK melaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun lalu sebesar Rp1.647,78 triliun atau mencapai 96,93% dari anggaran. Sementara itu, realisasi belanja negara tahun lalu sebesar Rp2.595,48 triliun atau mencapai 94,75% dari anggaran. Hal itu membuat defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 triliun atau 6,14% dari PDB. BPK juga mengungkapkan bahwa utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF atau International Debt Relief atau IDR yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% sampai 35%. Kemudian, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6%, 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7% sampai 19%.
serta rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92% sampai 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90% sampai 150%. Sekian dan terima kasih.